dalam rangka memperingati Isra Mi'raj bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi malam ini saya sampaikan 7 hikmah Isra Mi'raj, 7 hikmah Isra Mi'raj, supaya nanti yang pulang mudah mengingat 7 poin ini. Kira-kira yang 7 ini bisa diingat nggih? Yo ora iso urung ngomong kok. Sing nomor 1, yang pertama, banyak orang mengingkari Isra Mi'raj. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa besar kali kumbang di sini. Wah, ngeri juga kita. Tidak mungkin bisa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Bisa panitia menangkapkan ini? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, naik pesawat 1 jam lebih. Kalau Tuhan pergi ke Padang Arafah, jangan lupa membawa kembang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini diganggu kumbang. Kalau Tuhan mau melirik kembang, kembang dilirik pakai keker. Takut dengan kumbang, untunglah ada abang dari Banser. Sampai mana tadi? Hilang pula konsentrasi saya. Hah? Apa pula kumbang? Bahwa Isra Mi'raj ini katanya tidak masuk akal. Gila ini yang percaya ini. Masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, waktu itu belum ada pesawat, orang naik unta, sedang dari kota Makkah ke Madinah saja naik unta 8 hari 8 malam. Ini kok bisanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, tidak sampai sepertiga malam. Maka mereka mengejek Nabi Muhammad. Mereka katakan sahir, tukang sihir, kazab, penipu, asatirul awalin, tukang dongeng, tukang bohong. Lalu kemudian apakah masyarakat kerumutan percaya? Enggak apa-apa kalau ada yang bilang saya nggak percaya, neraka masih kosong. Siapa yang tidak percaya Isra, kafir. Kenapa? Karena satu ayat bercerita subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ingkar kepada satu ayat ini, maka kafirlah dia. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita beriman dengan Isra Mi'raj. Kita peringati terus setiap tahun insyaallah. Amin ya rabbal. Terus alasan masuk akalnya gimana Pak Ustadz? Masa iya bisa Isra Mi'raj? Oke, gimana cara memasukkan ke akal ya? Begitu saya sampai di kerumutan tadi, rupanya saya dari rimbo panjang tadi ada semut yang masuk ke kantong saya. Datang lagi kumbang. Dari rimbo panjang tadi saya berangkat jam 3.30 sampai di kerumutan jam 9 malam. Rupanya ada semut yang masuk karena minum teh manis tadi. Sebetulnya bukan karena teh manis, karena memang Ustaz Somad itu manis. Ada semut yang ngikut sampai ke kerumutan. Semutnya keluar dari kantong saya, lalu jumpa dengan semut-semut yang ada di kerumutan. Lalu semut yang ada di kerumutan mengucapkan selamat datang wahai semut rimbo panjang. Pripun kabare panjenenganipun? Kata semut itu. Kata semut yang rimbo panjang menjawab, ndak tahu dia mbon. Wang mangke jam bapo? Sampeyan lunga jam piro? Kata semut rimbo panjang, saya berangkat jam 3.30.
Terus sampai kerumutan jam piro? Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Sampai kerumutan jam 9 malam. Maka ketawalah semua semut yang ada di kerumutan mendengar ada semut yang berjalan dari Rimbo Panjang ke kerumutan dari jam 3.30 sore sampai kerumutan jam 9 malam. Karena dalam sejarah semut sejak zaman Nabi apa yang semut? Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada semut yang bisa berjalan dari Rimbo Panjang ke kerumutan dalam waktu 5 jam. Mereka tidak tahu, apalagi melewati sungai Kampar yang sedang banjir di Pangkalan Kerinci. Gimana dia bisa menyeberang? Mereka tidak tahu bahwa semut itu bukan berjalan sendiri, tapi dia berjalan bersama Pak Abdul Wahid, Pak Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau mereka paham, Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Kira-kira masuk akal? Siapa yang gila nggak masuk akal, berarti waktu Tuhan bagi-bagi otak dia nggak hadir. Menurut saya Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Ceritakan tentang semut Rimbo Panjang. Allah, itu bisa-bisa Ustaz Somad aja antukkan kepalanya ke tiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mana kori kita tadi? Udah pulang juga? Memang hebat acara di kerumutan ini. Pembawa acaranya pulang, korinya pulang, datang lagi kumbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama, bahwa Isra Mi'raj itu masuk akal atau tidak masuk akal? Dengan pikiran yang sederhana, kalau semut numpang di kantong Abdul Somad bisa sampai ke kerumutan dengan cepat, apalagi numpangnya kepada malaikat Jibril, Burak. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mobil jemputan kami sudah datang, alhamdulillah. Bupati datang, Masya Allah. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, apa hikmah dari Isra Mi'raj ini? Banyak betul gangguan ceramah malam ini. Kalian pikir nih supir angkot enak aja, kalian bilang lanjut. Yang kedua, nggak fokus saya. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad SAW kehilangan istri, kehilangan paman. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Orang kafir Quraisy ingin menyerang, membunuh, sampai ke Taif dilempar dengan batu. Ini pelajaran, kalau kita dihina orang, dijatuhkan orang, jangan sedih, berarti kita akan diangkat setinggi-tingginya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saudara kita yang sedang kena musibah, rumahnya banjir, anak meninggal, kebakaran. Itu semua ujian dari Allah. Sawit memang mahal Pak Ustadz, tapi pupuk ikut mahal.
Mudah-mudahan dengan gubernur baru sawit harganya melambung, pupuk harganya turun, insya Allah. Khusyuk kali orang ini berdoa. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan menguji kamu dengan rasa takut, takut bangkrut, takut trek, takut harga jatuh, takut pensiun, takut suami dilarikan pelakor. Betul bu? Ngaku kabeh. Wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, melarat, wassamarat, kurang buah-buahan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sahabat kami di UIN, anaknya berdakwah ke pedalaman suku Talang Mama, terpleset di sungai Batang Gangsal, meninggal dunia. Anak masih kuliah, anak yang hafal Quran, anak satu-satunya tunggal semata wayang. Berat ujian hidup ini, mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran dan kekuatan. Jadi pelajaran dari Isra Mi'raj sing nomor loro adalah bahwa kalau kita kena uji jatuh sejatuh-jatuhnya, insya Allah kita akan naik melambung setinggi-tingginya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini Bapak Gubernur Bapak Abdul Wahid jatuh sejatuh-jatuhnya. Ayah beliau meninggal, beliau anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya, dikirim ke pondok pesantren, mencari nafkah sendiri, kuliah ke UIN, jatuh, tapi kemudian diangkat Allah setinggi-tingginya. Wahai anak-anak muda yang ada di kerumutan, jangan sombong, jangan kaya. Kalau sekarang sawit luas, punya bapakmu. Betul? Kalau sekarang kau dihormati orang, karena ayahmu masih hidup. Kalau dia mati malam ini, besok pagi kau anak yatim piatu. Betul? Jangan sombong, jangan angkuh. Tapi bagi yang sedang diuji Allah, jangan merasa kita sedang ditinggalkan kawan. Biarkan kawan berubah menjadi musuh. Bergantung dengan kawan, kawan jadi lawan. Bergantung dengan sawit, replanting. Bergantung dengan harta, binasa. Bergantung dengan kuasa, ditangkap KPK. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ini pelajaran dari Isra Mi'raj. Apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup, katakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kau kotor, kau tidak suci, subhanallah, yang suci hanya Allah. Kau tidak ada apa-apanya, alhamdulillah, yang layak dipuji cuman Allah. Kau kecil, kau rakyat jelata, Allahu Akbar, yang besar cuman Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Besarkan Allah, maka dunia akan terasa kecil. Besarkan Allah, maka ujian berat akan terasa ringan. Besarkan Allah, segala beban hidup akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini orang sekarang baru kena ujian besar sedikit aja langsung posting di FB, playing victim, merasa teraniaya. Saya diejek teman saya, Pak Ustadz. Apa kata dia? Kata dia pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. La ilaha illallah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan omongan orang. Betul? Loh, kok pada ngaku? Hidup ini sebetulnya tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah.
Yang payah itu adalah memikirkan komentar orang. Kurus kita, apa kata orang? Ku tengok Ustaz Somad ini penuh dengan penderitaan. Cerah wajah kita, apa kata orang? Kayaknya skincare-nya merek baru. Ganteng kita, apa kata orang? Kok pakai pelet ya? Pakai mobil kita, apa kata orang? Sudah lunas kreditnya. Maka biarkan anjing menggonggong. Marah juga dia. Apa? Kau bilang aku anjing? Jadi yang paling mudah hidup itu adalah betul kata Allah, betul kata Rasulullah, jangan pikirkan cakap orang. Apalagi menjadi gubernur Riau yang ngomong mengomentari Pak Gubernur 6,7 juta orang. Dulu kalau saya ceramah, jamaah mendekat, doakan saya ya Pak Ustadz. Cuman itu. Sekarang saya dekat dengan Pak Gubernur, orang mendekat saya, Pak Ustadz, jalan kami belum selesai. Berapa kilo Pak? Ya 3 kilometer lagi Pak Ustadz. Perasaan tadi saya ke Kerumutan jalannya bagus semua. Iya, karena Ustadz tidur. Ustadz Somad, tolong itu Pak Ustadz jembatan. Ustadz Somad, tolong masjid dan musola. Ustadz Somad, tolong anak yatim. Ustadz Somad, tolong janda-janda yang tua-tua. Bapak Ibu, nama gubernur kita itu Abdul Wahid, bukan Abdul Somad. Iya, tapi Pak Ustadz kan sesama Abdul, Pak Ustadz. Kita doakan Pak Abdul Wahid diberikan Allah kekuatan untuk memimpin Riau. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu, bapak, kalau diuji dalam hidup, besarkan Allah, angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Tapi jangan lupa wudhu dulu. Jangan terasa hidup ini sempit, sulit, payah, jelimet, ribet, susah, langsung Allahu Akbar. Udah wudhu belum? Bersihkan semuanya. Pelajaran yang ketiga, sebelum Isra Mi'raj, dada Nabi dibelah, dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam. Setelah itu diisi dengan hikmah dan iman. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Setelah itu dirapatkan kembali. Pelajaran yang ketiga, sucikan hati. Kami berangkat kemari, kopling di kaki, gigi di tangan, jalan dilihat dengan mata, tapi yang tertulis rambu-rambu lalu lintas, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena mata, tangan, dan kaki dikendalikan oleh. Makanya bapak dulu pakai jurus itu untuk menaklukkan ibu. Apa jurusnya? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Maka kita mesti pandai-pandai menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Ini enaknya ceramah di Kerumutan ini, nyambung semua. Kenapa? Karena mereka ngajinya udah 67 kali. Kalau udah 67 kali ngaji nggak nyambung juga, berarti belum ngopi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Kalau hatinya baik, mata, telinga, tangan, kaki, lisan, lidah menjadi baik. Tapi kalau sudah hati sakit, yang lain ikut menjadi sakit. Kenapa orang pakai santet? Gara-gara sakit hati. Sawitnya podo, pergi berangkat trannya sama. Kenapa rumah dia lebih bagus? Kenapa motor dia lebih mahal? Akhirnya sakit hati. Adek, nikah sama abang ya? Apa? Sama kau kucing kurap? Wih. Cinta ditolak, nyambung semua, baik dalam kebaikan maupun masalah santet. Masalah cinta pelet, sakit hati santet,
Mau cepat kaya, ngepet. Semua berawal dari hati. Ngelihat rumah orang renovasi baru, demam. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ruang ICU. Melihat kawan bini baru, mati. Ibu jangan marah dulu, bininya meninggal. Ibu mau marah aja. Saya tengok sebagian sakit hati mau pulang. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jemaah tersinggung, pulang meninggal. Ibu tersinggung? Paku. Ketok iki wedi kabeh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak sholawat itu membersihkan hati dari karat-karat kotor-kotoran yang ada. Kalau pakaian kotor, cuci dengan deterjen. Kalau wajah kotor, jangan pakai deterjen. Tapi kalau hati kotor, memperbanyak sodako, solawat. Saya nggak bisa solawat pakai lagu seperti Ustaz Somad, nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa pakai suara Pak Ustadz, dalam hati lebih khusyuk, nggak usah pakai suara. Yang penting bersolawat. Mau masak nasi, berasnya dicuci 3 kali. Pada cucian yang terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuci pakaian, jangan sampai disatukan baju koko, kain sarung, mukena, telekong dengan kain anak kena kencing, lalu kemudian jadi satu di mesin cuci, langsung jemur, lupa membilas, kotor, najis, gak bisa dibawa sholat, mutanajis. Allahu Akbar, pakaianmu najis bro. Kenapa ibu enggak cuci? Kenapa enggak pakai bilas? Ya sesuai dengan iklan Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas. Mesti dibilas. Waktu membilasnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak batuk, ambil kembang semangkuk, ambil selasih, ambil gula batu, embunkan di tengah malam, bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suami demam sakit, gak bisa sholat subuh, bacakan sholawat bi barokati Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Gak bangun juga, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak besok subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau Nabi Muhammad SAW hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, maka kita membersihkan hati kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih. Soalnya kalau hati kita kotor, namanya sama-sama Abdul, lebih muda, kok bisa dia gubernur? Hasad, dengki, busuk hati, marah. Siapa yang sudah meracuni? Yang disalahkan setan. Kata setan, aku sudah lama pensiun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya hasad, dengki, busuk hati yang bergelora di dalam jiwa kita, padamkan dengan air wudhu,
matikan dengan sholawat, tekan dengan takbir. Mudah-mudahan Allah mensucikan, membersihkan hati kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke, saya ingat. Terus kalau ingat kenapa Ustaz nanya? Karena saya mau ngetes ini jamaah masih sadar apa wis turu. Kalau saya tanya jamaahnya masih ingat 4, itu berarti sadar. Kalau di tempat lain jamaah udah nggak jawab lagi, terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat pulang ngantuk tadi udah senggol-senggolan mereka, pulang kita, pulang, jangan motor parkir payah, kita pulang, udah sini aja. Yang keempat, yang Isra Mi'raj itu bukan sendirian, tapi di sana ada Jibril, di sana ada Buraq, di sana ada Sayyidina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran di sini? Kita beramal tidak bisa sendirian, tapi mesti berjamaah. Ada Pak Camat, ada Pak Kua, ada siapa lagi? Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada panitia bersama. Walaupun yang tampil ke depan, Ketua MUI nggak ada sambutan, Bapak Kades nggak ada sambutan, Pak Camat nggak ada sambutan, Pak Gubernur pun nggak mau sambutan, dipaksa akhirnya beliau mau sambutan. Ada tadi protokol manggil, protokol yang udah pulang tadi. Ada protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang tenda. Padahal mereka yang paling berjasa memasang tenda. Mereka berjasa tapi tidak minta jasa. Mereka berbuat tapi mereka tidak minta subur. Mereka beramal tapi mereka tidak menonjolkan diri. Siapa yang tampil ke depan? Abdul Somad. Dialah yang riak, yang amalnya sudah habis karena follower, viewer, dan subscriber. Tapi ada orang-orang yang ikhlas karena Allah, amalnya tidak ketahuan, dan itu adalah bapak ibu yang berada di belakang sana. Kalian yang ada di sana tidak di atas pentas, tidak duduk di atas karpet, tapi boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Diaminkannya pula. Aduh, emang kadang kejujuran itu menyakitkan. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi menjaga perasaan saya? Baru aja cerita masalah hati, udah bikin sakit hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak punya persatuan, ibu-ibu punya persatuan. Ini ibu ada persatuan wirid Yasin di Kerumutan. Bapak-bapak punya persatuan pengajian. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung segera bergabung, yang nggak mau bergabung jangan urus jenazahnya, campakkan ke Sungai Kampar. Setuju? Main setuju aja orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah, jamaah nggak mau, bersosialisasi nggak mau, bermasyarakat nggak mau, mati. Memangnya jenazahmu bisa mandi sendiri? Memangnya bisa pakai kain kapan sendiri? Memangnya bisa jalan sendiri ke pemakaman? Kalau kau bisa jalan sendiri berarti kau zombie. Kita perlu orang lain, betul? Jangankan mau mandi, jangankan mau pakai kain kapan, jangankan menggali kuburan, menutup kelopak mata pun nggak bisa kalau kita sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata terbelalak melihat ruh keluar dari badan.
mati jam 1. Datang ibu melihat, bini pun takut. Wow. Akhirnya pergi ke masjid, minta Pak Imam datang ke rumah, Ketua MUI datang, Ustadz datang, Pak Kua datang untuk menutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya yang kelima. Tolong ingat baik-baik 7 ini, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nabi melihat waktu Isra Mi'raj itu ada tanaman dipanen, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Kalau sawit dipotong dahannya, tangkainya, berapa hari lagi baru panen? Seminggu, 10 hari. Kalau kelapa 1 bulan, 2 bulan. Kalau bunga mawar 1 bulan. Tapi ini begitu dipotong langsung tumbuh, dipotong langsung tumbuh. Sahabat bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa iki? Apa ini wahai Jibril? Kenapa begitu dipanen dia tumbuh lagi? Kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang berjihad dengan hartanya, bersedekah, membangun masjid. Apa nama masjid kita? Masjid At-Taqwa. Membangun masjid, nanti dia di akhirat mendapatkan amal yang tidak putus. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sedekah? Itu keranjang sudah jalan, tapi kelihatannya keranjang di tempat ibu-ibu lebih banyak. Kenapa? Karena memang yang megang duit sawit ibu-ibu. Bapak-bapak ini cuma megang dodos aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang tidak bawa uang, itu keranjangnya besar, bisa dimasukkan ke dalam gelang, rantai, anting. Kalau ada gigi emas, masukkan sekalian. Ini orang kerumutan ini kaya-kaya. Takut pula saudara. Dari mana Ustaz tahu orang kerumutan ini kaya-kaya? Orang Banjar Panjang ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Jangankan dalam masjid, sedangkan lantai parkirnya jadi semen. Saya sholat di bawah Bapak Wali Kota safari Ramadan, Allahu Akbar, habis sujud kening berpasir. Kenapa? Lantainya semen kasar. Tapi di kerumutan Banjar Panjang, jangankan lantai masjid, tangganya keramik. Ini menunjukkan orang Banjar Panjang sugih-sugih kabeh. Muga-muga rezekine barokah. Sing wis duwe sawit siji loro, bojo tetap siji. Amin ya rabbal alamin. Mana buktinya mereka orangnya dermawan, membangun masjid, tapi sayangnya masjidnya kosong. Kenapa dibuat tablik akbar di luar masjid? Karena kalau masuk masjid sebanyak ini meledak masjid. Ini perlu saya jelaskan nanti kalau ada orang, apa ini Ustaz Somad? Mestinya buat pengajian dalam masjid. Di dalam masjid itu bisanya kalau di masjid tempat kamu guys. Tapi kalau di Banjar Panjang nggak bisa dalam masjid, karena jamaahnya melimpah ruah. Tengoklah jamaah, di sebelah kanan jamaah, depan jamaah, di pentas jamaah, di belakang pentas pun ada jamaah. Hai besti, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam adalah bersedekah. Ini banyak juga jamaah ini pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya keranjang lewat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah rezekinya berkah, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, sing urung duwe bojo supaya cepat ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang mati yang sudah masuk ke liang kubur liang lahat
ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, hai orang yang ada di kubur, maukah kalian hidup lagi? Jawab. Apa kata orang yang sudah mati dalam liang kubur? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan saya ya Allah, buat saya urip, buat saya hidup, walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik. Kalau kamu hidup, kamu mau buat apa? Fa as-sadaqah, saya mau bersedekah. Ternyata orang mati itu kalau hidup dia nggak mengatakan saya mau haji, enggak, saya mau tahajud, enggak. Tapi apa kata dia? Fa as-sadaqah, saya mau bersedekah. Apalagi di tempat kita kalau buat bersedekah amalnya jelas. Bersedekah berdiri masjid, bersedekah program MUI 67 tabligh akbar. Ketua MUI nggak tampil gambarnya ke depan, Pak Camat nggak ada, yang ada cuman gambar Ustadz Abdul Somad. Tolong gambar ini nanti dijaga ya, soalnya setelah pileg kemarin banyak gambar-gambar caleg itu saya lihat dibuat jadi penutup WC di pinggir jalan. Jangan sampai ini kalian buat penutup WC. Bayangkan gambar ini penutup WC bagian dalam, kalian mau jangan dibayangkan sekarang, apalagi pas sendirian. Besok pagi ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bisa jangan sampai hidup ini tidak pernah meleleh sekalipun. Ustaz Somad, ada orang kaya di kampung kami Pak Ustaz, sebelah kanan sawit, sebelah kiri karet, sebelah depan ruko. Kalau lewat Kolbisel 10 punya dia 7, yang 3 punya orang. Kayanya. Tapi kalau dia pergi kemana-mana, botolnya nggak pernah ganti, diisi air dari dapur. Pakai tas laptop, isinya rebus ubi. Terasa lapar, kunyah. Kalau makan sama dia, pas giliran bayar, permisi ke dapur mau pipis, takut bayar. Mana orangnya sekarang? Mati. Mimda tema taya bawati modar. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat jangan sebut, ada Pak Gubernur. Kita semua akan mati. Tapi orang-orang kaya yang sawahnya luas, yang ada di kerumutan, di Banjarpanjang, mereka sempat membangun masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak punya sawit banyak, amin. Bapak sawitnya berapa hektar? Ya nggak banyak Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Bapak nggak banyak Pak Ustadz, ya cukuplah untuk 7 keturunan. Wow, amazing. Begitu Bapak mati, nama Bapak di kebun sawit berubah menjadi nama orang lain. Kenapa? Dijual. BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, mengganti dengan nama orang lain. Nama di STNK BPKB motor mobil berganti dengan nama orang lain. Yang paling menyakitkan Pak, siap kalian mendengarnya? Tarik napas panjang. Surat nikah berganti. Nama kalian yang ada di situ berganti dengan nama orang lain. Nama kalian bertahan hanya 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian berganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Lihatlah senyum mereka merekah. Sementara kalian dimakan cacing tanah. Kalian yang sekarang suka menyiksa cacing karena hobi mancing, kalian akan dimakan cucu-cucu cacing-cacing. Betul Bu? Betul kata mereka. Namamu, rumah yang kau bangun, kau yang menggambarnya, ini ruang tamunya, ini tempat nonton TV-nya, ini dapurnya, ini warna keramiknya. Ternyata begitu kau mati, jenazahmu
tidak diletakkan di kamar. Mati jam 8 malam, jenazah tidak tidur lagi di kamar. Istri tak mau tidur dengan mayat. Wedi mas, kau akan terbujur di ruang tamu. Besok pagi semuanya menangis, tapi setelah itu mereka memasukkanmu ke liang lahat. Setelah itu mereka melompat ke atas, mereka ambil cangkul skop, mari kita injak biar padat. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka melelehkan air mata, hari ketiga mereka mulai mengambil remote control nonton TV. Hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Bapak fulan mewakafkan masjid, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Sawit kredit, mobil kredit, panci kredit, skincare kredit. Yang lunas di rumah itu siji tok, istri. Karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Seandainya kata Pak Kua boleh kredit, kredit juga itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, nanti bebaskan tanah, bangun pondok pesantren. Pondok pesantren dibina oleh Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Kerumutan, dari mulai pendidikan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Itu kalau saya sudah takbir, itu berarti sudah 50 menit saya ceramah. Tadi saya mulai jam 10.15, sekarang sudah jam 11:05, berarti saya sudah ngomong 50 menit. Ustaz tahu dari mana? Ini kan saya gini sambil nengok jam ini. Takbir! Allah Akbar! Itu ngetes kira-kira jamaahnya masih kuat atau enggak. Kalau begitu bunyi takbirnya, itu masih kuat 3 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Jamaah ini tahan luar biasa. Pernah juga saya nguji jamaah pakai takbir. Takbir saya bilang, Allah. Kalau gitu bunyinya terserahlah Pak Ustaz, lanjut, yang penting cepat sudah saya. Apalagi kata dia, kata dia kawan sebelah, iya udah selesai, pembawa acara pun udah pulang gitu. Kori pun udah pulang, tinggal Ustaznya aja nggak pulang. Udahlah datangnya lambat, pulangnya lambat gitu. Udah. Masya Allah. Saya pas ngelihat kori tadi, dalam hati saya, apa nggak ada yang lebih besar sedikit daripada ini? Kok kecil kali? Begitu dia mengaji, suaranya melengking, baru saya paham. Ternyata orang Kerumutan mau ngasih tahu Ustaz Somad, sedangkan anak kecilnya aja begini, apalagi bapak-bapak. Kalau nggak percaya, teslah satu-satu. Kalau ada yang mengatakan bahwa di Indonesia buta huruf Al-Quran 72%, banyak orang tua nggak bisa baca Quran, itu di kampung kalian. Tapi di Kerumutan, di Banjarpanjang, semuanya bisa baca Quran. Betul? Cuman ada yang bersuara, ada yang enggak. Ada yang enggak bersuara. Turjaun. Selesai. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran.
Kadang kita nengok orang itu enak, padahal jadi orang itu belum tentu enak. Enak ya Ustaz Somad itu di atas pentas, dilihat orang. Cobalah selesai acara ini naik bapak ke atas. Ibu-ibu yang mengatakan saya di sini nih enak, nanti habis acara naiklah kalian ke atas. Karpet ini basah, tahu nggak kalian? Ini balik dari sini gembung ini. Ini kalau nggak saya ceritakan, kalian merasa kalian yang paling susah di bawah. Padahal di atas ini lebih susah lagi. Kalian kan duduk di bawah. Aku dari tadi berdiri bercakap lagi. Kalian duduk tinggal yang lebih enak Pak Bupati duduk dia di bawah. Tak nampak Pak Bupati. Memang Pak Bupati ini Masya Allah tabarakallah. Kita doakan Pak Haji Zukri panjang umur, sehat badan. Yang ketujuh, betul yang ketujuh belum kan? Hah? Apa pula 6? 7. Yang keenam, Nabi melihat khamar. Apa maknanya? Bahwa di akhir zaman umat ini akan diuji dengan khamar. Ternyata khamarnya berkembang menjadi sabu-sabu, narkoba. Ingin mabuk nggak ada uang, makan buah kecubung, mati. Ingin mabuk nggak ada uang, buat khamar oplosan, ambil kopi campur dengan spiritus, mati. Narkoba sudah masuk ke desa, sambil dodos pakai narkoba. Pas ditanya, kenapa kamu dodos pakai narkoba? Biar semangat. Harga sawit jatuh, dodos dijual, beli narkoba. Istri masak nasi goreng, nasinya nggak matang-matang, rupanya tabung gas sudah dijual lagi untuk narkoba. Ini yang saya ceritakan ini kisah nyata atau fiktif? Nyata. Begitulah yang terjadi. Tapi di Banjarpanjang ini tidak ada. Ini di tempat lain. Di sini orangnya baik-baik semua, alhamdulillah. Memang ada yang pakai narkoba tapi udah mati. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak sahabat-sahabat jamaah kita ini semua, insyaallah. Amin. Makanya kalau ada bapak nggak dikasih uang sama istrinya, hasil brondol mana? Hasil panen mana? Uang meruning mana? Itu sebenarnya mereka bukan security, Pak. Mereka ingin menjaga kalian supaya jangan sampai banyak duit, banyak keinginan, pakai narkoba, perbuatan maksiat dan dosa. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, inti daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Orang yang tidak sholat menurut mazhab Hambali kafir. Kalau suami tidak sholat, otomatis dia sudah fasakh dengan istrinya menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i enggak. Alhamdulillah, saya mazhab Syafi'i, Pak Ustaz. Jadi kalau ada bapak ibu dengar ceramah di YouTube, siapa yang suaminya enggak sholat, itu otomatis sudah pisah dengan istrinya. Itu menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dia tetap masih suami istri, tapi dia tergolong fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat dibukakan pintu hidayah sholat, insyaallah. Amin. Kalau ibu punya suami nggak sholat, berarti selama ini ibu satu ranjang sama genderuwo. Kalau bapak punya istri nggak sholat, berarti selama ini bapak sudah satu kamar, satu kasur, satu tilam, satu tempat tidur dengan nyi blorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot. Mudah-mudahan malam ini dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dibukakan Allah semua pintu hatinya untuk sholat, insyaallah. Amin. Tapi jangan pulang-pulang dari sini ibu langsung marah sama suami, langsung panggil suami, hei genderuwo. Ibu tetap malam ini tahajud, doakan supaya terbuka pintu hati. Bapak juga jangan pulang panggil, hei suster ngesot.
Besok pagi ibu masak sarapan sambil nyanyi, walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sampean nyindir aku ya? Enggak Pak, kok aku tersinggung? Orang kalau mau mati memang sensitif. Kamu nyindir saya? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Aku berlaki-laki. Besok pakai, siap-siaplah kalian suami. Itulah 7. Kira-kira yang 7 ini bisa diingat, dibawa pulang, diamalkan. Bisa mengamalkan 7-7-nya, alhamdulillah. Belum bisa, coba dulu 6. Enggak bisa, coba 5. Enggak bisa, 4, 3, 2, 1. Satu pun enggak bisa, innalillah, mati aja. Berikut ini kita akan jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما